Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama kali saya berpesan pada diri saya sendiri dan juga para jamaah Jumat, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya, dan tetapnya kita semua dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan iman Islam kita ini bertahan dapat berlangsung sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Mari kita tebalkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, supaya kita selamat, hidup tentram, bahagia di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuatkan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat di atas memberikan pengertian bahwa kita yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan bertakwa kepadanya, dan Dia akan memberikan jalan lapang, jalan keluar, jalan memudahkan segala urusan-urusan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, karena itu mari kita berusaha menjadi orang muslim yang baik, yang selalu berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran dalam bentuk apapun. Bisa juga dengan memberikan pengertian kepada masyarakat, memberikan contoh perilaku yang baik dan positif. Kebaikan yang kita kerjakan dan kita berikan kepada masyarakat akan membawa manfaat besar bagi mereka dan juga menjadikan maslahah bagi masyarakat umum. Dan kalau memungkinkan, kita bisa menjadi dai penyampai kebenaran kepada umat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Umat Islam adalah umat terbaik, umat yang terpilih, umat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu segala amaliyah dan tindakannya hendaknya mencerminkan kebaikan dan dapat dibuat contoh dan tolak ukur bagi yang lainnya. Kemudian tugas kita masing-masing adalah menyampaikan kebenaran, mengajak untuk melakukan kebenaran itu pula terhadap siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
tanpa mengenal perbedaan dan tempat. Amalia seperti itulah yang lebih mulia dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibadi ilallah taala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min." Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain, dan perbuatan yang lebih utama memberikan kegembiraan kepada hati orang mukmin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Islam kebenaran haruslah dijalankan dan ditegakkan terhadap siapa saja, tidak pandang bulu apa mereka dari masyarakat biasa atau pejabat tinggi, miskin atau kaya, agar supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Di antara kita juga tidak boleh ada yang saling menghina, saling meremehkan, mengadu domba dan mencela. Tapi hendaklah kita bersatu, bahu membahu, tolong menolong satu dengan yang lainnya, supaya umat Islam ini semakin kokoh, semakin kuat dan semakin jaya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahassadu wa la tadabbaru wa la taqatta'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin." Jangan kamu saling membenci, saling menghasut, saling bermusuhan dan saling memutuskan hubungan. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Dari keterangan hadis ini, di atas dapatlah kita pahami, kita sesama muslim hendaknya saling memupuk dan mempererat persaudaraan, supaya hubungan muslim satu dengan muslim lainnya tetap terjalin dan semakin kuat, tidak saling membenci, tidak saling mencaci maki, tidak saling menuduh dan menjatuhkan. Mari kita tingkatkan persaudaraan sesama muslim, mempererat hubungan, bantu membantu, tolong menolong di antara kita. Itulah hakikat hidup muslim yang sehat dan sejahtera. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam tidak menghendaki umatnya tercabik-cabik, terpecah-pecah, tapi yang dikehendaki Islam adalah kesatuan dan persatuan di antara muslim. Sebab kalau umat Islam sudah terpecah-pecah, umat Islam sudah tercabik-cabik, maka yang merugi adalah umat Islam itu sendiri. Sedang yang beruntung dan gembira adalah musuh Islam. Musuh Islam sangat menghendaki dan berusaha agar umat Islam meninggalkan agamanya, mengikuti agama mereka, menuruti kemauan mereka. Hal demikian sudah terjadi sejak mulai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Melihat pengertian ayat di atas mendorong kita umat Islam supaya lebih meningkatkan kesatuan dan persatuan di antara umat Islam, atau yang lebih terkenal dengan sebutan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam
satu dengan yang lainnya, laksana tubuh atau satu bangunan, satu sama lainnya saling memperkuat dan memperkokoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa talahumihim wa ta'attubihim mislu jasadi idza istaka minhu 'abdun tada'an lahu sairul jasadi bis-sahri wal hummah." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling berbelas kasih, saling tenggang rasa, mereka itu laksana satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya karena terasa sakit, maka seluruh anggota badannya ikut merasakan tidak dapat tidur dan merasakan demam yang panas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena itu sekali lagi kita semua berharap agar segenap umat Islam agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah, memberikan kemanfaatan kepada sesama muslim, baik berupa amaliyah dan saran, juga dorongan moral kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sejati, muslim yang dapat menyebabkan orang-orang Islam lainnya selamat karena ucapan dan perbuatannya. Demikian khutbah yang saya sampaikan siang ini. Mudah-mudahan dapat berkenan dan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum bi zumrati ibadihi salihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayyidi sabirina bi'azizi nasrih wa muyassiri syakirina lihamdihi syukri wa muwafiqil mukhtarina liqiyami bi'amri. Ahmadu ala man am wa aslama li amrihi bima hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi muntahadur salatan daimatan bila fana'i wa la futur wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha inna amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa ayha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma adfad alaihim wa dahi a'liyanihim wa akhrijhum min diki sujud ila sa'ati awtanihim wa la tajalhum fitnatan lil zalimin wa najihim birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا
إلى الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.